Mari kita berdoa kelas 6 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi atas kasih-Mu, atas cuaca hari ini, nafas yang baru, kesehatan yang baru. Saat ini kami mau belajar agama, berkati anak kami kelas 6, jadikan anak yang baik, buat mereka lebih rajin belajar agar tercapai cita-cita mereka. Semoga semuanya menjadi pujian dan kemuliaan bagi Maha Pencipta langit dan bumi kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kelas 6. Kita sudah sampai pada minggu ke-9. Baca kitab suci Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Baca ya kelas 6. Subtema yang kita bahas pada hari ini kelas 6 adalah Nabi Yesaya. Ini terdapat dalam Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Mari kita dengar penjelasannya. Demi kejayaan suatu bangsa, seringkali rakyat kecil jadi korban oleh para penguasa, seperti yang dialami oleh umat Israel pada zaman Nabi Yesaya. Mereka tidak mampu membela diri mereka sendiri, maka mereka mendambakan seseorang yang mampu menyelamatkan mereka. Perlakuan seperti ini juga masih ditemukan pada zaman sekarang ini, seperti yang kita bahas minggu yang sudah lewat ya, tentang Romo Mangun yang peduli dengan rakyat-rakyat lemah dan menderita. Allah telah berulang kali mengingatkan umatnya melalui para nabi. Nabi manusia tidak berhenti berbuat dosa. Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka, terutama kepada para penguasa yang selalu menindas orang-orang lemah dan menderita, demi kepentingan mereka, agar mereka kembali kepada Allah. Allah tidak berkenan pada persembahan mereka yang tidak murni. Allah menginginkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jika mereka tidak bertobat, bencana akan datang dan negeri mereka akan mengalami kehancuran. Akan tetapi Allah juga menjanjikan keselamatan bagi umatnya yang setia. Allah memberikan pengharapan kepada umatnya bahwa Allah akan selalu setia menyertai dengan mengutus Sang Juru Selamat yang disebut Mesias dan Raja Damai, yang akan memerintah dengan penuh kedamaian dan kebenaran. Juru Selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah Raja Damai yang perkasa, penasehat ajaib yang kekuasaannya tidak berkesudahan. Dia berasal dari keturunan Daud. Roh Tuhan ada padanya, akan menghakimi orang dengan keadilan dan kebenaran. Ia akan mendamaikan semua makhluk dan dialah hamba Allah yang setia mengalami penderitaan demi keselamatan semua orang. Juru selamat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam perjanjian lama telah nyata dalam diri Yesus Kristus. Dialah putra Daud yang turun ke dunia dilahirkan oleh perawan Maria yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, membawa manusia kepada kebenaran dan mendamaikan semua orang. Dialah hamba Allah yang setia yang telah rela mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang. Nah, ini sudah pernah kamu lihat ini kelas 6. Nah, itulah Nabi Yesaya. Yang di atas itu adalah malaikat ya, yang diutus Allah untuk membuatkan pertobatan kepada manusia bangsa Israel. Nah, setelah ibu menerangkannya kelas 6, maka tulislah soal ini. 1. Ya. Demi kejayaan suatu bangsa, seringkali rakyat kecil jadi korban oleh para penguasa, seperti yang dialami oleh umat Israel pada zaman A. Nabi Yesaya, B. Para raja, C. Para pemimpin, D. Para penguasa. 2. Allah telah berulang kali mengingatkan umatnya bangsa Israel melalui para nabi
namun mereka tidak berhenti berbuat dosa. Maka Allah mengutus titik-titik untuk mengingatkan mereka. A. Para pemimpin, B. Para raja, C. Para gembala, D. Nabi Yesaya. Juru selamat dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama telah nyata dalam diri titik-titik. A. Yesus Kristus, B. Para murid, C. Para pemimpin, D. Para gembala. 4. Putra Daud yang turun ke dunia dilahirkan oleh titik-titik. A. Perawan Maria, B. Elizabeth, C. Ribka, D. Monica. Nah, kita akhiri pelajaran ini kelas 6. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi atas kuasa-Mu. Semoga melalui pelajaran ini kami bisa berbuat yang terbaik agar menjadi pujian dan kemuliaan bagi Maha Pencipta langit dan bumi. Semoga kami melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini kelas 6 pelajaran kita. Salam sehat.